Pemakaman Xiao Liang. Penerus generasi ke-12 dari pedang keluarga Xiao, Xiao Xing, telah datang untuk menguji Tuan Lin. Tang Long minggir. Ini adalah perjamuan Hongmen. Tuan Xiao sengaja menyiapkannya untukku. Tidak cukup cepat. Tidak cukup ganas. Padang keluarga Xiao, tidak ada yang istimewa. Tuan Lin mohon petunjuk telapak langit dan bumi keluarga Di. Jika Ding Hong dan Ding Yan, kedua orang tua itu masih ada di sini, mungkin mereka masih punya kekuatan untuk melawan. Sedangkan kalian berdua lupakan saja. Sombong, kau mencari mati. Adik, Kekuatan tidak cukup. Kecepatan juga tidak cukup. Apakah asosiasi serigala Azur begitu miskin sehingga bahkan tidak mampu memberi makan anggotanya? Tuan Tua Xiao, berhenti membuang waktu. Biarkan semua orang menyerang bersama. kau yang bermarga Xiao berhenti di situ. Nyawa dibayar nyawa. Sudah selalu seperti ini sejak zaman kuno. Lin Hao membunuh cucu saya, dan Anda pikir tidak ada yang harus terjadi. Tang Long, mundur. Aku ingin melihat siapa yang bisa mengambil nyawaku hari ini. Sombong. Kalian semua seram. Serigala Azure memikul tanggung jawab besar untuk mengembangkan talenta bela diri untuk negara Hua. Zhao Changming, kamu mengambil dana publik hanya untuk membina sekelompok orang seperti ini. Keterlaluan. Seorang pembunuh seperti Anda memiliki kualifikasi untuk menceramai saya. Jika aku mengambil nyawanya, tidak akan mengebirinya. Balai Dewa Naga Anda adalah sarang gula berbisa dan tikus. Anda berani bertindak, tetapi tidak berani mengakuinya. Zhao Changming, saya akan mengatakannya lagi. Zhao Lian, tidak dilakukan oleh Balai Dewa Naga kami. Simpan kata-kata itu, dan ucapkan di jalan menuju mata air kuning. Kembalikan nyawa cucu saya. Xiao Changming, hati-hati atau aku akan melumpuhkanmu. Tang Long, bawakan aku 3 batang dupa. Aku ingin mempersembahkan dupa kepada Tuan Muda Xiao. Zhao Changming, aku menganggapmu pahlawan Tuan Negara Hua, jadi aku akan mengampunimu hari ini, 3 hari dari sekarang. Aku pasti akan memberimu penjelasan. Kau ingat ini. Bukan karena aku tidak berani hari ini, tapi karena aku tidak mau. Kau bahkan tidak bisa mengendalikan pecundang tak berguna. Liu Ting, kau membuat keluarga Liu kehilangan muka sepenuhnya. Itu tidak mungkin. Lin Hao bukan orang seperti itu. Cedera di hidung Tuan Muda Wan. Mungkinkah itu palsu? Keluarga Liu hari ini harus memberi saya penjelasan. Kalau tidak, keluarga Wan akan mengakhiri semua kerjasama dengan keluarga Liu. Liu Ting, mengapa kau tidak cepat meminta maaf atas suamimu? Tuan Muda Wan, aku minta maaf. Itu bukan salahmu. Mengapa kau meminta maaf? Lin Hao, cepat minta maaf kepada Tuan Muda Wan. Tunggu apa lagi? Minta maaf segera. Kalau tidak, tinggalkan keluarga Liu. Keluarga Liu bahkan tidak bisa memerintah sepotong sampah. Kerjasama apa yang bisa kita bahas? Wang Dang, kawal aku keluar. Liu Ting, jika kau masih ingin tinggal di keluarga Liu, cepat minta maaf atas nama suamimu. Aku percaya Lin Hao. Dia tidak akan melakukannya tanpa alasan. Tahu, aku sangat marah. Penawal, usir Liu Ting keluar dari keluarga Liu. Aku minta maaf. Bagus, bagus, bagus. Bukankah begitu? Tuan Muda Wan, kerjasama antara keluarga Wan dan keluarga Liu, bisakah dilanjutkan sekarang? Tidak bisa. Tuan Muda Wan, apa maksud semua ini? Karena aku berubah pikiran. Aku tidak ingin permintaan maafnya. Aku ingin Lin Hao berlutut. Tuan Muda Wan, jangan keterlaluan.
Undangan perjamuan ulang tahun penguasa Yun Chen. Itu benar. Lusa adalah perjamuan ulang tahun Tuan Kota Yun Chen. Keluarga di seluruh Yun Chen yang bisa menghadiri perjamuan. Tidak melebihi 20. Bahkan yang satu ini yang kumiliki. Ayahku harus sangat memohon untuk mendapatkannya. Coba pikirkan. Jika keluarga Liu Anda bisa hadir di perjamuan ulang tahun, bukankah Anda akan melambung tinggi setelahnya? Tuan Muda Wan, kalau begitu Anda adalah dermawan besar keluarga Liu. Itu hanya undangan bukan. Aku tidak akan menerimanya meski kau memberikannya. Diam. Undangan ini, keluarga Wan Gubernur pun harus memohon mendapatkannya. Beraninya kau mengaku memilikinya, dan kau takkan mengambilnya jika diberikan. Kau rasa kau jelas cemburu pada Tuan Muda Wan, kemampuannya lebih kuat darimu. Nyonya Tua Liu, mari kita berhenti membuang waktu dengan omong kosong. Jika Lin Hao tidak berlutut hari ini, keluarga Liu mungkin tak hadir di perjamuan ulang tahun. Itu hanya undangan ulang tahun bukan. Aku akan segera mengirim seseorang untuk mengantarkannya. Halo. Sekretaris Jenderal Tong, segera kirimkan undangan ulang tahun itu. Tidak berguna. Beraninya kau tepat di depan Tuan Muda Wan, melontarkan paim liar seperti itu. Hari ini, aku hanya akan menanyakan satu hal padamu. Maukah kau berlutut atau tidak? Aku tidak akan berlutut. Undangan ulang tahun akan segera tiba. Baik sekali. Penawal, bawakan aku daftar keluarga. Hari ini, aku akan memastikan kalian berdua suami istri menghilang dari keluarga Liu selamanya. Aku akan berlutut. Aku akan berlutut demi Lin Hao. Baiklah kalau begitu, Lin Hao. Kau benar-benar pria yang membiarkan wanitanya sendiri berlutut untuknya. Tuan Muda Wan, tolong ampuni Lin Hao. Baiklah. Karena kalian semua meremehkanku. Kalau begitu beranikah kita bertaruh? Jika aku punya undangan ulang tahun, Tuan Muda Wan harus segera berlutut dan meminta maaf kepada Liu Ting. Jika aku tidak punya, aku Lin Hao akan menjadi anjing seumur hidupku. Bagus. Kau sendiri yang mengatakannya. Lin Hao. Aku pasti akan menjadikanmu anjingku. Hai, di mana orangnya? Mengapa mereka belum sampai? Bapak Lin. Bapak Lin. Saya di sini. Sekretaris Tong. Mengapa Anda datang? Ini undangan perjamuan ulang tahun dari Tuan Kota. Saya membawanya untuk Anda. Tuan Muda Wan, ini kartu undangannya. Kau mau berlutut atau tidak? Berlutut untuk apa? Orang gila. Nyonya Tua Liu. Saya ada urusan jadi saya akan pergi duluan. The film was Sampah. translated and Liu Ting, narrated by ayo N pergi. Media. Tuan Muda Wan, apakah Anda baik-baik saja? Memangnya kenapa kalau dia punya undangan? Dia tidak punya kekuasaan atau pengaruh. Dia hanya pantas duduk di sudut jamuan. Dia tidak akan menjadi apa-apa. Keluarga Wan kami berbeda. Kami duduk di meja ketiga jamuan. Saya bisa menjangkau dan menyentuh Tuan Kota. Itu sudah pasti benar. Bagaimana mungkin dia dibandingkan dengan Tuan Muda Wan? Ayo berdiri. Ketika saatnya tiba, Liu Ting pasti akan menyesalinya. Adegan pesta ulang tahun panjang umur. Liu Ting, mengapa Anda datang? Anda bahkan tidak memberitahu saya. Ayo duduklah. Tempat duduk kita ada di sini. Pengemis, Anda harus kembali. Ini adalah meja ketiga. Tempat dudukmu ada di luar. Tolong minggir. Kursi kami ada di depan. Apakah Anda bodoh? Bahkan keluarga Wan tak layak duduk di depan. Anda pikir Anda ini siapa? Keluarga Wanmu tidak kompeten. Itu karena keluarga Wanmu tidak berguna. Tolong minggir. Baik, saya ingin melihat ini. Siapa yang pada akhirnya akan siang? Liu Ting duduk saja di sini bersamaku. Maka Anda bisa secara pribadi melihatnya. Diusir oleh keamanan. Maaf, Lin Hao adalah suamiku. Di mana dia berada aku juga ada di sana. Liu Ting, mengapa Anda juga bertingkah bodoh? Saya mencoba menyelamatkan Anda. Tuan Muda Wan, jangan repot-repot. Liu Ting ini hanyalah seorang pengkhianat. Hanya saya yang benar-benar memahami upaya keras Anda. Jika kalian berdua ingin pergi-pergilah. Jika nanti kalian mempermalukan diri, jangan sebut-sebut kami. Nama keluarga Liu. Katakan saja kalian adalah Lin. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Aku juga meremehkan. Menyebutkan keluarga Liumu. Tahu. Liu Ting, ayo pergi. Sudah berakhir. Mengapa mereka duduk di sana? Ada apa Tuan Muda Wan? Apa yang terjadi? Itu adalah kursi VIP Tuan Kota. Hanya mereka yang paling dekat dengan Tuan Kota yang diizinkan duduk di sana. Jika Tuan Kota meminta pertanggungjawaban kita atas hal ini, bukan hanya keluarga Liu Anda, keluarga Wan kami juga akan menanggung akibatnya. Tuan Muda Wan, tolong jangan menakutiku. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apalagi yang bisa kita lakukan? Cepat seret dia pergi. Baiklah, Liu Tin, Lin Hao, cepatlah pergi. Mengapa kami harus? Ini adalah kursi kami.
Si tak berguna. Jika kau ingin mencari masalah, jangan seret keluarga Liu kami. Status macam apa yang kau miliki? Apakah kau pantas duduk di samping tuan kota? Dasar pengemis. Cepat bangun dan pergi sekarang juga. Liu Ting, kenapa kau masih berdiri terpaku di sana? Cepat bawa si tak berguna ini. Pergi. Siapa itu? Simatu penguasa kota Yunchen. Beraninya seseorang di jamuan ulang tahunku, menyebabkan keributan seperti ini. Tuan kota, saya tidak. Bukan saya tapi mereka. Mereka bersikeras duduk di kursi tamu kehormatan Tuan Kota. Hamba hanya ingin membantu menyelesaikan masalah ini. Pengemis. Bangun dan pergi sekarang juga. Jika Anda merusak kesenangan Tuan Kota, seluruh keluarga Anda harus meninggalkan Yunchen. Itu benar-benar konyol, menurut logika Anda. Saya Simatu. Adalah seseorang yang akan menjadi pejabat korup yang menindas rakyat jelata. Tidak, bukan begitu. Hamba Anda hanya ingin menakut-nakuti kedua pengemis ini, agar mereka tidak mengganggu kesenangan Anda. Memang mereka telah mengganggu kesenangan Anda. Pengawal, usir mereka segera. Salah. Tuan yang terhormat, apakah Anda telah membuat kesalahan? Lihatlah saya Wandai. Ayah saya adalah Wen Qiu Inspektur Yunchen. Tidak menghormati tamu kehormatan saya. Bahkan jika ayahmu datang, saya akan tetap mengusirmu juga. Tamu kehormatan. Apakah Anda telah membuat kesalahan? Dia hanyalah seorang tanggungan yang hidup dari orang lain. Kurang aja, Tuan Lin adalah tamu kehormatan yang saya undang sendiri. Saya tidak akan mentolerir fitnah Anda. Liu Ting, nenek salah barusan. Bisakah kau membantu nenek? Aku janji, aku tidak akan membuat masalah. Tuan kota. Sebenarnya aku tidak terlalu marah. Bagaimana kalau begini? Biarkan Tuan Mudawan berlutut dan bersujud sekali, dan masalah ini akan dianggap selesai. Membuatku berlutut padamu orang tak berguna. Mimpi saja. Jika Anda tidak berlutut, aku akan memanggil ayahmu sebagai gantinya. Bagaimana menurut Anda tentang itu? Tidak aku. Saya akan berlutut. Saya minta maaf. Tuan Lin. Lebih keras aku tidak bisa mendengarmu. Saya minta maaf Tuan Lin. Sangat bagus. Tuan Mudawan benar-benar memiliki sikap yang luar biasa. Bahkan meminta maaf. Dilakukan dengan semangat gagah berani seperti itu. Tuan Mudawan, ayo kita pergi. Jangan sentuh aku. Bajingan tak berguna. Tuan Kota, selamat ulang tahun. Hadiah sederhana ini hanyalah tanda penghormatan. Sebuah lukisan karya Zheng Banqiao. Luar biasa, luar biasa. Keluarga Long Anda memikirkan hal ini dengan matang. Silakan masuk. Tuan Kota, saya punya sepotong kaligrafi dan lukisan di sini. Mohon dilihat. Bukankah ini kaligrafi Huang Tingjian? Ini adalah harta karun. Hadiah sederhana ini hanyalah tanda penghormatan. Tuan Kota, ini adalah hadiah ucapan selamat dari keluarga Wan kami, yang kami siapkan untuk Anda, dari era musim semi dan musim gugur. Hesibi. Hanya palsu. Apa yang kau tahu? Tuan Kota, ini adalah apa yang ayah saya untuk ulang tahun Anda. Secara khusus diperoleh dari sebuah lelang, menghabiskan 200 juta untuk menawar demi Anda. Harta karun langka, 200 juta. Aku harus memberi selamat pada keluarga Wanmu. Menghabiskan 200 juta. Hanya untuk membeli barang palsu. Lin Hao, kau memfitnah kami. Jika itu benar-benar palsu. Jika itu benar-benar palsu, saya tidak hanya akan merangkak di antara kedua kakimu, saya juga akan memanggilmu kakek. Halo. Di mana kau? Masuklah. Paman Wei, buka itu. Ini tidak mungkin. Kau membeli barang palsu hanya untuk menjebakku. Kau benar-benar tidak menyayangkan biaya. Kau benar-benar jahat. Barang palsu. Saya Wei Jiacheng. Telah aktif di dunia koleksi selama puluhan tahun dan belum pernah menangani satu pun barang palsu. Pengawal, hancurkan itu untukku. Ya. Aku. Tuan Kota. Tekstur penampang Hesibi ini persis sama seperti marmer. Ini buktinya.
Bagaimana mau merangkak sendiri? Atau aku harus membantumu? Kota Naverne. Ketua aula Anda kembali. Terima kasih atas kerja kerasmu. Mari kita mulai. Semuanya perhatikan. Berbaris. Masuk ke kamar pribadi satu persatu. Ayo berbaris. Bukan dia selanjutnya. Dewa Naga ini, pertama kalinya, saya melihat Anda seperti ini. Orang-orang dari ular berkepala 9 menerima pelatihan ketat sejak kecil. Kelompok otot mereka tentu saja berbeda dari orang biasa. Terlebih lagi di antara mereka, ada juga satu angkatan. Agen androgini tingkat atas. Penyelidikan jarak dekat adalah cara terbaik untuk memastikan pembunuhnya. Selanjutnya, Berikutnya, selanjutnya, berikutnya. itu kamu. Langkah jejak hantu. Peringkat ke-10 di daftar langit. Pemburu jiwa. Dikenal oleh Komandan Militer Terkemuka Negarawa, Marsekal Naga. Sungguh merupakan berkah selama 3 masa kehidupan. Karena kamu mengenaliku, maka mari kita lewati basa-basinya. Katakan padaku siapa yang mengirimmu. Karena Marsekal Naga tahu aturan 9 kepala ular. Mengapa menanyakan hal yang sudah jelas? Kamu tidak mau bicara. Bermimpilah. Ini? Apakah ini kekuatan naga? Sembilan kepala ular akan dimusnahkan. Pada akhirnya siapa yang mengirimmu? 9 kepala ular. Tidak pernah mengkhianati majikannya. Marsekal Naga dia sudah mati. Pasti masih ada anggota ular berkepala 9 di Yuncheng. Segera kumpulkan saudara-saudara dan selidiki. Ya, Tuan pemburu jiwa. Dia sudah mati. Xiaoling. Hanya tanda terima kasih kecil. Bawa ini kepada Tuan Pemburu Jiwa. Mari kita adakan pemakaman yang layak. Ya. Kakek, Xiao Chan masih di Yuncheng. Haruskah aku pergi dan membawanya kembali? Kalau tidak, jika Lin Ha mendapatkan buku besar itu, dia akan berada dalam bahaya. Saya pikir Anda hanya ingin pergi menemuinya. Itu bagus. Kalau begitu sekalian saja urus grup Londing. Biarkan gadis itu Liu Ting menderita sedikit. Lin Hao. Benar-benar Kamu adalah ini aku. Li Qianqian. Ku dengar kamu masuk dinas. Mengapa kamu tidak menyapa setelah kembali? Aku baru kembali belakangan ini. Kalau begitu itu sempurna. Beberapa dari kami teman sekelas lama, mengatur untuk makan bersama. Anggap saja ini makan malam selamat datang untukmu. Tidak perlu melakukan itu. Aku ada urusan lain nanti. Ayolah, urusan macam apa? Adakah yang lebih penting daripada makan?
Ayo pergi. Teman-teman sekelas, lihat siapa yang kubawa. Masuklah. Bukankah ini Lin Hao? Lin Hao, kau masih hidup. Kami semua mengira kau pergi ke medan perang dan mati. Keluar. Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Apakah kamu tahu cara berbicara yang sopan? Kamu yang mati. Hanya Kian-Kian di sini yang peduli pada Lin Hao. Aku bilang Kian-Kian, Bos Niu telah mengejarmu selama 8 tahun, dan kau masih belum setuju. Tetapi saat Lin Hao kembali, kau jadi salah tingkah. Kau tidak menghormati Bos Niu kita. Sekarang Bos Niu kita telah menjadi bos besar. Bagaimana dia tidak lebih baik dari Lin Hao? Dia kaya dan setia, panutan bagi para pria. Lin Hao, di mana kau bekerja sekarang? Aku baru saja kembali. Karena kita adalah teman sekelas lama, saya pasti akan membantu sebisa saya. Kebetulan peternakan babi saya punya posisi kosong. Biasanya tidak banyak yang harus dilakukan. Kau hanya perlu menyekop kotoran babi dan membersihkannya. Saya akan membayarmu 2.500 sebulan. Bos Niu sangat murah hati. Dia mengatur segalanya begitu saja, tanpa ragu sedikit pun. Ayo mari bersulang. Lin Hao, mengapa kau tidak berterima kasih pada Bos Niu? Kau benar-benar tidak tahu cara menghargai kebaikan. Sudah kubilang jangan keterlaluan. Keterlaluan. Film was translated Bagaimana aku bisa and keterlaluan? narrated by Aku M mengatur Media. pekerjaan untuk teman sekelas lama. Mengapa kau bilang aku keterlaluan? Li Kian-Kian, bukankah kau terlalu berpihak? Pekerjaan apa? Menyendok kotoran babi. Kau tanya si tak berguna Lin Hao itu. Apa yang bisa dia lakukan? Aku membiarkannya menyekop kotoran babi. Sudah menunjukkan rasa hormat padanya. Lin Hao, ayo pergi. Kau tidak boleh pergi. Li Kian-Kian, jika kau keluar dari pintu itu hari ini, maka bayar kembali uangku. Uang, bukankah saya sudah membayar kembali uang itu kepadamu kemarin? Itu adalah pokok pinjaman. Ada juga bunganya yaitu 1.100.000. Bunga. Kamu tidak pernah menyebutkan bunga sebelumnya. Dulu adalah dulu. Sekarang adalah sekarang. Niu San Qiang, apakah kamu masih bersikap masuk akal? Saya sangat masuk akal. Baiklah, Tuan Muda Wan Putra Kepala Inspektur adalah saudara angkat dengan Bos Niu kita. Seperti ini. Jilat sampai bersih. Dan aku akan membiarkan kalian berdua pergi. Jangan berani-berani. Lin Hao, kau sedang bermain pahlawan menyelamatkan si cantik. Baiklah. Jika tidak kau tidak akan bisa pergi. Kau berani memukulku. Aku akan membuatmu ditangkap dan dipenjara. Hei Tuan Muda Wan, seseorang memukulku. Hei cucu yang baik. Aku Lin Hao. Lin Hao, semoga kalian bisa mengurus diri sendiri. Kau bodoh. Tuan Muda Wan, apa yang kau coba lakukan? Mundur. Tuan Muda Wan, proyek renovasi bangunan berbahaya ini, jika berhasil, keluarga Liu bersedia menawarkan jumlah ini. Sialan. Kau tidak bisa menawarkan apa-apa. Jika keluarga Liumu ingin mendapatkan proyek ini, tidak akan ada jalan. Tuan Muda Wan mohon tenang. Lihat siapa yang kubawa ke sini. Paman kedua, apa yang kamu lakukan? Liu Ting. Demi keluarga Liu kita, malam ini, temani Tuan Muda Wan dengan baik. Kita semua adalah mitra. Janganlah kita memikirkan dendam masa lalu. Wang Deng, janganlah kita mengganggu mereka. Tintin, mengapa kau harus bersikeras mengikuti pengemis itu? Apa bagusnya dia sebenarnya? Mengapa kau tidak ikut saja denganku? Mulai sekarang urusan keluarga Liumu akan menjadi urusan keluarga Wanku. Mengenai proyek itu, bukankah secara alami akan menjadi milik keluarga Liumu? Tuan Muda Wan, kita bisa bicara bisnis. Tetapi jika kamu ingin membicarakan hal lain, maka aku harus pergi dulu. Jalan. Jika kau tidak membuatku nyaman hari ini, jangan berpikir untuk keluar dari pintu itu. Dasar jalan. Kau berani menendangku. Tolong. Berteriaklah.
Mari kita lihat apakah pengemis itu akan datang menyelamatkanmu. Kepalaku. Lin Hao, jangan main-main. Ayahku adalah Wan Qiu. Tanglom. Bawa Liu Ting ke rumah sakit dulu. Serahkan tempat ini padaku. Ya tuanku. Lin Hao, aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Kamu suka kesenangan. Aku akan bermain denganmu. Aku akan memberimu kesenangan. Aku akan memberimu kesenangan. Sobat, ini sudah musim gugur. Kau cukup tahan terhadap dingin. Enyahlah. Masih mengumpat pergi. Tidak punya sopan santun. Lin Hao, aku tidak akan melepaskanmu. Grup Longding. Kalian berdua, pergi ke sana. Kalian berdua, pergi ke arah sini. Selidiki mereka secara menyeluruh. Ketua ini buruk. Cepat keluar dan lihatlah. Siapa kamu? Semuanya berhenti sekarang juga. Seseorang melaporkan grup Longding atas dugaan kejahatan ekonomi. Departemen Investigasi Ekonomi menyelidiki kasus itu. Apakah ada masalah? Dilaporkan. Siapa yang melaporkan kita? Bukti apa yang kamu miliki? Masuklah. Bos Liu. Mengenai diriku, aku tidak punya kemampuan hebat. Tapi aku jujur dan tidak bisa disuap. Aku sama sekali tidak bisa mentoleransi hal kotor apapun di hadapanku. Apa yang harus kita lakukan? Konferensi penawaran adalah besok. Jika perusahaan diselidiki, kita akan kehilangan kualifikasi untuk konferensi penawaran. Lin Hao, aku tahu kau adalah petarung yang hebat. Tetapi ketika kau masuk masyarakat, kau bergantung pada koneksi. Sadari kenyataan. Kau hanyalah orang tak berguna. Halo. Ini aku. Dalam 5 menit, aku ingin mendapatkan bukti kriminal terhadap Wan Qiu dan Wan Dai. Selidiki aku. Kau pikir kau siapa? Seluruh departemen kepolisian, milik keluarga Wanku. Siapa yang berani menyelidikiku? Xiao Shan. Ambilkan Tuan Muda Wan Bangku. Aku takut dia akan lemas lututnya karena ketakutan nanti dan mengotori lantai saya. Lin Hao. Pasti ada batasnya untuk kesombonganmu. Apa kau benar-benar berpikir aku belum menyelidikimu? Lin Hao. Orang tua meninggal. Bergantung pada adik perempuannya untuk bertahan hidup. Untuk mendukung studi adiknya. Dia putus SMA dan bergabung dengan tentara. Siapa sangka? Adiknya menjadi gadis bir. Dihancurkan oleh orang lain dan berakhir di rumah sakit jiwa. Dia tidak punya rekening bank atas namanya. Tidak punya rumah dan tidak punya mobil. Sama sekali tidak ada apa-apa. Dan dia tidak akan pernah memilikinya di masa depan. Inilah hidupmu. Betapa menyedihkan. Kau akhirnya berhasil bergantung pada keluarga Liu. Tapi sekarang kau telah menyinggung Tuan Muda Wan. Bagaimana seseorang bisa jatuh ke keadaan seperti itu? Waktu hampir habis. Tuan Muda Wan. Bersiaplah untuk menjawab telepon. Apa kau gila? The film was translated and narrated by M Media. Halo Paman. Cepat telepon ayahmu. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Wakil Direktur Wan. Kau dicurigai melakukan korupsi dan penyuapan. Silakan ikut denganku. Sial. Apa yang terjadi? Panggilan kedua. Halo. Sepupu besar, ada apa denganmu sekarang? Wan Baolai, kau dicurigai terlibat dalam kasus 10 tahun. Kasus penguburan bandara. Kami meminta Anda untuk ikut kembali bersama kami sekarang. Untuk bekerja sama dengan penyelidikan.
Apa yang terjadi? Kamu tidak berani menjawab sekarang. Halo ayah. Nak lari cepat. Pergi bersembunyi di luar negeri. Jangan pernah kembali seumur hidup ini. One kill. Saya khawatir putra Anda tidak akan bisa pergi. Kalian berdua bisa bersatu kembali di penjara. Tuan Lin, semua orang dari keluarga Wan yang terlibat dalam kejahatan telah ditangkap. Silakan tinjau ini. Bagaimana mungkin ini terjadi? Anda, siapa sebenarnya Anda? Ketika kamu berada di dunia luar, kamu butuh koneksi. Tuan Muda Wan, kamu mengajarkanku itu. Lin Hao, aku bersuluman ini. Terima kasih telah membantuku menyelamatkan perusahaan. Kamu adalah istriku. Tidak perlu bersikap sopan begitu padaku. Kau benar-benar konyol. Permisi Tuan Lin. Mobil Anda diparkir di jalur pemadam kebakaran. Bisakah Anda memindahkannya? Tidak, bukan begitu. Bisakah Anda pergi dan periksa lagi? Tidak ada apa, aku akan pergi melihatnya. Tuan muda ketiga wanita ini kelas atas. Xiao Chen, tuan muda ketiga dari keluarga Xiao. Saya tidak menyangka Yun Cheng kita memiliki kecantikan yang begitu memukau. Tidak peduli seberapa kelas atas kecantikan itu, dia tetap harus tunduk pada pesona. Tuan muda ketiga kita, apakah Anda percaya bahwa dalam 3 kalimat, tuan muda ketiga pasti akan memenangkan hatinya? Di Yun Cheng tidak ada wanita yang tidak bisa saya Xiao Chen tangani. Lihat saja. Boleh saya tahu siapa Anda? Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Xiao Chen dari keluarga Xiao. Benar itu keluarga Xiao yang Anda pikirkan. Kelompok keuangan nomor 1 di Yun Cheng. Keluarga Xiao, kami kenal mereka. Justru, karena kita tidak saling mengenal, saya ingin mengundang Anda untuk makan malam bersama. Saya harap setelah makan malam, Anda akan dapat memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang saya. Maaf, aku tidak tertarik. Ada apa tuan muda ketiga? Bisakah Anda benar-benar melakukannya atau tidak? Ada 10 juta di kartu ini, jika Anda setuju. Uang ini milik Anda. Maaf, aku datang bersama suamiku. Tolong harga dirimu sendiri. Wanita seperti Anda, saya sudah terlalu sering melihatnya. Katakan berapa banyak yang Anda inginkan, agar Anda menemani saya makan malam. Aku sudah dengan sangat jelas menolakmu. Tolong berhenti menggangguku. Tuan muda ketiga, bisakah Anda melakukannya atau tidak? Jika tidak, biarkan teman Anda membantu Anda. Anda menolak kebaikan. Anda harus menemani saya hari ini. Bahkan Raja Langit pun tidak akan menyelamatkan Anda. Pelayan minta tagihannya. Menolak kebaikan. Anda berani memukul saya. Apakah Anda tahu siapa saya? Saya adalah tuan muda ketiga Xiao dari keluarga Xiao. Keluarga Xiao kami dapat dengan mudah membuat Anda menderita hukuman abadi. Aku tidak peduli siapa kamu. Siapapun yang berani menyentuh orangku, pantas dipukul. Lin Hao, biarkan saja. Bukankah aku baik-baik saja? Orang seperti ini tidak akan belajar tanpa dipukul. Nak, kau tamat. Anda berani memukul saya ya? Saya tidak membangun reputasi di Yun Cheng tanpa hasil. Halo kakak Sizil. Saya diintimidasi. Cepat bawa orang ke sini. Saya akan membuatnya berharap dia mati. Sisila. Bukankah itu bawahan yang cakap dari tetua Asura? Anda dan dia bersaudara. Sisil dan saya berbagi ikatan hidup dan mati. Seperti yang diharapkan dari tuan muda ketiga. Dengan Anda di sini di Yun Cheng, Anda pasti bisa berjalan tanpa batasan. Si Sun si gila bela diri itu. Tepat sekali, sekarang Anda takut bukan? Jika Anda segera berlutut dan bersujud untuk meminta maaf, saya mungkin masih memaafkan Anda. Dan Anda nanti dengan patuh merangkak ke tempat tidur saya. Aku minta maaf karena membuatmu salah paham. Aku bertanya padamu bukan karena aku takut. Aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa si gila bela diri menyerang terlalu keras. Aku takut kamu tidak bisa mengatasinya. Si Sun, penegak hukum nomor 1 dari Balai Dewa Naga. Kakak si Anda akhirnya tiba. Dia yang memukul saya. Dia menghina. Olah Dewa Naga menyebut mereka tak berguna. Cepat tunjukkan padanya betapa kuatnya Anda. Kakak si, mengapa Anda memukul saya?
Itu dia bukan saya. Justru Anda yang saya pukul. Tidak hanya saya akan memukul Anda. Saya juga akan melumpuhkan Anda. Pukul dia. Jika ada yang mati saya akan bertanggung jawab. Berhenti memukul tolong. Pukul dia. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Tuan Muda ketiga Xiao memanggil Si Sun ke sini? Mungkin. Si Sun menganggap Tuan Muda Xiao menjengkelkan. Lagi pula aku sudah memperingatkannya. Meskipun dia pantas mendapatkannya, Xiao Ling wanita berbakat nomor 1 di Yuncheng. dia masih anggota keluarga Xiao. Memberinya pelajaran seharusnya sudah cukup. Kakak Sai, bisakah kamu tolong demi aku mengampuni nyawa adikku? The film was translated and narrated Wanita by paling berbakat di Nvidia. Yuncheng. Nona sulung Xiao telah berbicara. Bantuan ini, saya Si Zong, tentu saja harus memberikannya. Berhenti. Kakak, lihat betapa parahnya mereka memukul saya. Anda harus menegakkan keadilan untuk saya. Itu adalah dua bajingan ini. Merekalah yang menyebabkan ini. Kita keturunan keluarga Xiao. Kapan kita pernah menderita penghinaan sebesar ini? Kapan keturunan keluarga Xiao pernah begitu memalukan? Kembali dan hadapi tembok untuk merenung. Sialan Nona sulung Xiao ini. Sepertinya punya beberapa trik tersembunyi. Dia tidak akan melepaskan kita. Apa yang perlu ditakutkan? Kita jujur dan bertindak dengan benar. Apa yang bisa dilakukan keluarga Xiao pada kita? Xiao Nona tertua Xiao. Apa yang kamu lakukan Xiao Ling? Apa kamu akan memukulku? Karena wanita rendahan ini. Antara manusia, tidak ada perbedaan status tinggi atau rendah. Bukankah guru mengajarkanmu prinsip ini? Kamu masih disebut wanita berbakat negara Hua. Kamu hanya terkenal dalam nama saja. Kakak senior kamu benar-benar demi wanita lain menceramahiku. Dia bukan sembarang wanita lain. Dia adalah istriku. Kakak senior benar-benar tahu caranya mencari makanan di tempat sampah. Diam. Minta maaf padanya segera. Apa kamu memerintahku? Minta maaf kepada istriku segera. Jangan membuatku mengatakannya lagi. Kamu benar-benar menggunakannya untuknya. Menggunakan kekuatan naga melawanku. Itu semua hanya angan-anganku. Baiklah, aku minta maaf. Nyonya Lin, aku minta maaf. Lin Hao. Cara kita melakukan ini, bukankah sudah keterlaluan? Jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Tapi aku benar-benar tidak menyangka bahwa kau dan Nona Xiao dari keluarga Xiao ternyata adalah saudara senior dan junior. Itu sudah lama sekali. Aku ingin kamu menyabotase konferensi penawaran Liu Ting. Ini hanyalah uang muka. Mengerti. Mengerti. Kami pasti akan melakukan yang terbaik. Adegan lelang. Bagaimana, apakah kamu yakin? Jangan khawatir, ini sudah pasti. Proposal ini pasti akan memenangkan tender. Ayah harimau tidak melahirkan anak perempuan lemah. Setelah proyek ini selesai, aku akan bisa sepenuhnya mengendalikan grup Longding dan meminta nenek mengukuhkanku sebagai penerus. Dengan begitu aku bisa memberimu pembukuan keluarga Liu. Aku akhirnya mendekati kebenaran. Aku harap kamu tidak mengecewakanku. Belum pasti siapa yang akan menang. Saya umumkan, pemenang tender untuk proyek renovasi gedung ini
adalah perusahaan. Grup Longding. Longding Group. Tunggu. Saya punya pengumuman yang harus disampaikan. Ketua panel juri. Kualifikasi Longding Group untuk tender ini telah dicabut. Kenapa? Saya punya bukti di sini yang menunjukkan bahwa Longding Group mengurangi standar kualitas dan terlibat dalam konstruksi ilegal. Tidak mungkin. Grup Longding kami sama sekali tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Bukti ini tidak terbantahkan. Selain itu, saya juga punya saksi. Itu kau. Liu Ting, sudah lama saya menasihati Anda. Jika Anda tidak ingin ada yang tahu, Anda tidak boleh melakukannya sejak awal. Tapi Anda tidak mau mendengarkan semuanya. Putra saya dan saya menolak berpartisipasi. Urusan tidak bermoral Longding Group. Oleh karena itu telah terkena oleh wanita ini. Dipecat dari Longding Group oleh wanita ini. Sekarang putra saya dan saya bersaksi menggunakan reputasi kami bahwa pemotongan standar kualitas dan pengalihan bahan inferior sebagai barang berkualitas semuanya dihasut oleh Liu Ting ini. Saya selalu bertanya-tanya, mengapa Longding Group bisa bangkit begitu cepat? Jadi begitulah adanya. Untungnya Ayan dan anak keluarga Wang ini maju untuk bersaksi, memberitahu kami kebenarannya. Kalau tidak, wanita ini akan membuat panitia penyelenggara tetap dalam kegelapan. Tepat sekali. Tidak, itu tidak benar, itu tidak benar. Mereka berbohong. Liu Ting si pembohong adalah Anda bukan? Karena kualifikasi Longding Group telah dicabut. Bukankah panitia penyelenggara seharusnya mempertimbangkan untuk menyerahkan proyek ini kepada pihak yang sesuai? Benar, proyek renovasi gedung bobrok adalah proyek kunci bagi Yun Cheng. Ini adalah proyek mata pencaharian bagi masyarakat. Ini pasti harus diserahkan kepada perusahaan yang teliti. Ketua, ini adalah kualifikasi Wan Bank Group kami. Kami berjanji kepada panitia penyelenggara bahwa kami akan mengambil 10% dari total keuntungan dan mendonasikannya ke daerah pegunungan yang miskin. Inilah para pengusaha yang dibutuhkan oleh bangsa Hua kita. Kalau begitu saya akan mengumumkan bahwa proyek renovasi gedung bobrok jatuh kepada Wan Bank Group. Saya keberatan. And narrated by M Media. Sialan. Bicaralah dengan cepat. Beritahu kami segalanya. Yang Anda ketahui, itu adalah Wang Qiang dan Wang Dong. Mereka memberi saya 3 juta untuk membuat saya memalsukan kontrak dan menjebak Liu Ting. Anda bicara omong kosong. Saya peringatkan Anda, fitnah dapat menyebabkan hukuman penjara. Tuan Wang, akui saja. Kalau tidak, jangan akui apapun. Semuanya. Saya sama sekali tidak mengenal orang ini. Pertunjukan yang luar biasa. Liu Ting, bukankah Anda terlalu kekanak-kanakan menyewa sekelompok aktor untuk membuat pertunjukan dan berpikir Anda bisa membalikkan keadaan? Bukankah itu terlalu naif? Ini adalah rekaman transaksi rahasia antara Ayan dan anak Wan dan pemasok ini. Dengarkanlah. Tuan Wang, Anda benar-benar murah hati hanya untuk menandatangani kontrak palsu. Anda memberi saya 1 juta. Anda benar-benar dewa kekayaan saya. Ini baru permulaan. Setelah Liu Ting hancur, saya akan memberi Anda 1 juta lagi. Tuan Wang, luar biasa. Gelas anggur ini saya persembahkan untuk Anda. Wang Qian, Wang Dong, kalian berdua. Beraninya kalian. Tidak, itu tidak benar. Semua ini direkayasa oleh mereka. Wang Qian, Wang Dong, Anda dicurigai melakukan kejahatan ekonomi dan ditangkap. Proyek renovasi bangunan bobrok terbesar di Yuncheng jatuh ke tangan grup Longding. Nilai pasar grup Longding sudah melebihi 20 miliar. Kau ular berkepala 9. Anda punya 1 kesempatan terakhir. Xiao tanpa teriak keluarga Xiao. Jika misi gagal, jangan repot-repot kembali. Ya, Grup Longding. Nenek. Paman sulung paman kedua. Liu Ting, mengapa Anda memanggil kami semua ke sini? Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Sekarang grup Longding. Nilai pasarnya sudah melebihi 20 miliar. Jauh melampaui grup Wan Bank. Liu Ting, apa maksud Anda? Setelah membaca perjanjian ini, Anda akan mengerti.
Kontrak akuisisi. Aku akan mengakuisisi semua saham Anda di Langding 2 kali lipat harga pasar. Liu Ting, aku masih di sini. Kepala keluarga Liu, belum giliranmu. Nenek, Anda sudah lanjut usia. Sudah waktunya bagi Anda untuk menikmati masa pensiun. Konyol. Kontrak ini, kami tidak akan menandatanganinya. Ibu, ayo kita pergi. Tidak menandatangani juga tidak masalah. Begitu pasar saham dibuka besok pagi, aku akan membeli semua saham Anda di pasar. Tahu. Itu keterlaluan. Dulu, ketika Anda memaksaku menikahi Xiao Liang, Anda seharusnya menyadari hari ini akan tiba. Balasan-balasan. Bawakan aku pena. Aku akan tanda tangan. Ibu ini. Buku besar keluarga Liu. Aku menyerahkannya padamu sekarang. Kau harus menjaganya dengan baik. Bagi keluarga Liu untuk mencapai titik ini, itu tidak mudah. Nenek, tolong jangan khawatir. Darah yang mengalir dalam diriku, bagaimanapun juga adalah darah keluarga Liu. Bawa aku kembali. Lin Hao, aku punya kuncinya. Aku datang mencarimu sekarang juga. Nona Liu, ikutlah denganku. Lepaskan aku, apa yang kau lakukan? Berhenti bicara omong kosong. Pengguna yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Apa yang terjadi padamu? Mengapa kamu belum kembali? Lin Hao, Liu Ting mungkin tidak akan kembali. Siapa kamu? Jika ingin menyelamatkannya, datanglah cepat dan sendiri ke hutan di sebelah barat kota. Jangan coba-coba trik apapun. Kalau tidak, Anda akan menyesalinya seumur hidup Anda. Halo. Apakah kamu bosan hidup? Aku di sini. Di mana Liu Ting? Lepaskan dia segera. The film was translated and Kamu bersusah narrated payah. by M Media. Untuk memancingku ke sini. Apa sebenarnya tujuanmu? Lin Hao, hentikan sekarang. Masalah yang menyangkut Liu Long, hentikan penyelidikannya lebih lanjut. Jika kau setuju berhenti sekarang, aku akan membiarkanmu dan Liu Ting hidup. Jika tidak, bukan hanya kau, tetapi Liu Ting juga akan. Kau akhirnya memutuskan untuk muncul. Sepertinya buku besar itu benar-benar bermasalah. Kau memang sangat pintar. Tapi menjadi pintar belum tentu hal yang baik. Misalnya itu bisa merugikan orang yang tidak terkait. Jangan khawatir. Aku pasti akan menyelidiki ini sampai tuntas. Ketika saat itu tiba, aku akan mencabik-cabikmu dan menggunakan darah dagingmu untuk menenangkan jiwa lusinan rekan seperjuanganku yang gugur. Tak ada harapan. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Selidiki atau tidak. Selidiki. Cepat, seseorang dia di sini. Bunuh dia cepat. Berhenti berteriak. Mereka semua sudah tiada. Hanya kau yang tersisa. Cepat katakan padaku di mana Liu Ting. Anda tidak akan pernah tahu. Bicaralah. Di mana Liu Ting? Bom penghancur diri terpasang. Cari di sana untukku. Ketua Aula,
Kami mencari di mana-mana di kota, tetapi tidak menemukan jejak Liu Ting. Kalau begitu dia pasti masih di sini. Ini gawat. Segera telepon. Jenderal Tang dari Legiun Naga Terbang. Marsekalin, kapan Anda kembali? Berhenti bicara omong kosong. Cepat pinjamkan aku 5.000 pasukan terjun payung. Masuk ke hutan kota barat. Segera. Sekarang juga. Ya 5.000 penerjun payung. Segera berangkat. Apakah ada orang di sini? Biarkan aku keluar. Lin Hao. Biarkan aku keluar. Liu Ting. Lin Hao. Liu Ting. Lin Hao. Liu Ting, kau akhirnya sadar. Dokter. Bagaimana keadaannya? Kondisi pasien stabil. Tidak ada komplikasi besar. Dia akan segera dipulangkan. Syukurlah. Terima kasih dokter. Kunci brankas keluarga Liu. Ada di mobil. Buku besar ada di dalamnya. Cepat pergi. Terima kasih. Xiao Tan, bagaimana mungkin itu mereka? Liu Long dan mereka. Kesepakatan macam apa yang sebenarnya mereka miliki? Mari kita bertemu. Di atap Hotel Yuncheng. Hotel Yuncheng. Xiao Ling. Bicaralah. Liu Long dan keluargamu. Kesepakatan macam apa yang sebenarnya kalian miliki? Kakak senior, tolong dengarkan aku. Masalah yang menyangkut Liu Long benar-benar tidak bisa diselidiki lebih lanjut. Kalau tidak lebih banyak orang, akan binasa karenanya. Jika aku tidak menemukan kebenarannya, aku tidak akan berhenti. Katakan padaku, kesepakatan macam apa yang ada antara Liu Long dan keluarga Xiaomu? Mengapa dia mengkhianatiku? Aku tidak bisa mengatakannya. Kakak senior, aku mohon padamu. Tolong hentikan penyelidikan ya. Bicaralah, apa sebenarnya konspirasi keluarga Xiao itu? Ini bukan keluarga Xiao kita. Keluarga Xiao kita juga. Juga apa? Halo, Xiao Ling, apakah dia setuju? tidak. Dia bersikeras melanjutkan penyelidikan. Berikan telepon itu padanya. Marcelin, ini aku. Saya harap Anda tidak akan mempersulit Xiao Ling. Besok di Hotel Puncak Awan. Mari kita bicara baik-baik. Baiklah. Aku pasti akan berada di sana besok. Di bawah rumah sakit. Sekaranglah saatnya untuk pergi menemui beberapa teman lama. Sampaikan perintahku. Keluarkan perintah Dewa Naga. Panggil semua saudara kembali. Ya. Keluarkan perintah Dewa Naga. Ikuti instruksiku. Ya.
Kumpulkan para prajurit segera. Xu Yunsheng orang terkaya di ibu kota provinsi. Wu Yongkai presiden Kamar Dagang Sembilan Naga. Ketua grup Summit. Wang Weishan, orang-orang yang datang. Yang paling tidak kaya di antara mereka bernilai puluhan miliar. Dan ada grup naga terbang. Dewa Perang Naga Melaya. Komandan Baizi dari zona perang kura-kura hitam. Dan ini adalah tim pasukan khusus IC. Kapten Tianhu. Ya Tuhan, siapa yang memiliki pengaruh sebesar itu untuk mengundang mereka semua ke sini? Semua orang ini berkumpul di Yuncheng. Benar-benar terlihat seperti keadaan akan berubah drastis. Benar. Sungguh pertunjukan yang besar. Dengan kegembiraan seperti itu, bagaimana keluarga Xiao saya bisa absen? Pergi. Kirim hadiah besar kepada Lin Hao dan yang lainnya. Ya Patriar. Ketua Balai. Terima kasih atas kedatangan kalian semua untuk membantu. Silakan berdiri. 3 tahun lalu, aku memimpin tim untuk bertempur di luar negeri. Tetapi, karena laporan intelijen palsu, kami jatuh ke dalam perangkap musuh. Ratusan saudara mengorbankan diri dalam pertempuran. Dendam darah ini. Aku Lin Hao selama 3 tahun. Tidak berani melupakan walau sehari pun. Sekarang aku akhirnya menyelidiki dan memastikan semua yang terjadi saat itu berhubungan dengan keluarga Xiao. Siapa di antara kalian yang bersedia bergabung denganku untuk mencari tahu kebenaran tentang segalanya dan membalaskan dendam saudara-saudara kita? Kami bersedia mengikuti Ketua Balai untuk membalaskan dendam saudara-saudara kami. Bagus. Aku Lin. Berterima kasih kepada kalian semua saudara yang ada di sini. Nah, Ketua Balai ini. Jangan terburu-buru. Pertama kembalilah dan pastikan keselamatan kerabat kalian sendiri. Ya, Tanglong ikuti aku. Hotel Troutbear. Kakek, apakah mereka tidak akan datang? Dia seharusnya segera tiba. Patriark Xiao benar-benar sosok yang heroik. Berspesialisasi dalam menargetkan wanita dan anak-anak. Mereka Lin sedang bercanda. Orang tua ini hanya menikmati kedamaian dan ketenangan. Yuncheng terlalu ramai. Kalau begitu aku rasa, kau orang tua harus mundur dari posisi patriark keluarga Xiao. Barulah itu akan baik. Jika di antara keturunan saya ada seorang jenius tak tertandingi seperti Anda Mereka Lin, aku akan pensiun dan menikmati hidup damai. Xiao Ling, pergi tuangkan anggur untuk kakak senior Lin Hao Anda. Cawan anggur ini didedikasikan untuk saudara-saudaraku. Xiao Ling, isi kembali tangkir Mereka Lin. Mereka Lin, apa maksud dari semua ini? Cawan anggur ini didedikasikan untuk keluarga Xiao yang akan dimusnahkan. Kalian, jangan terlalu memaksakan keberuntungan Anda. Kalau begitu katakan padaku, keluarga Xiao dan Liu Long, transaksi apa yang sebenarnya mereka miliki? Xiao Tan berani menanyakan beberapa hal kepada Mereka Lin. Tanyakan. Mengapa pria melindungi perbatasan dan membela negara? Ini untuk menjamin kemakmuran dan perdamaian nasional. Bagaimana seseorang bisa melindungi perbatasan dan negara? Tentu saja dengan memegang senapan berburu. Bagaimana jika senapan itu hilang nanti? Apa maksudmu? Mereka Lin, Anda adalah senapan berburu negara Hawa. Berhenti menyelidiki lebih jauh.
Setelah semua pembicaraan itu, kau hanya mencoba membujukku untuk menghentikan penyelidikan. Patriark Xiao, yakinlah. Aku pasti akan menemukan kebenarannya. Masalah ini hidup-hidup. Metode apapun yang dimiliki keluarga Xiaomu, silakan gunakan. Tanglong, mari kita pergi. Ketua Aula, apa yang perlu dilakukan oleh Ola Dewa Naga? Menilai dari nada bicara Xiao Tan barusan. Di belakang mereka, mungkin ada kekuatan yang lebih besar. Kekuatan yang lebih besar. Apa? Apakah kau takut? Tidak, Tanglong mengikuti Ketua Aula. Bagus. Kekuatan keluarga Xiao mereka, meskipun tidak bisa diremehkan, tetapi Balai Dewa Naga kita tak akan membiarkan siapapun memanipulasi kita. Dalam waktu sebulan, aku akan membuat kekuasaan keluarga Xiao hancur lebur. Ya, Guru. Negosiasi gagal. Tapi yakinlah. Bahkan jika aku Xiao Tan, saya tidak akan mengungkapkan rahasianya. Guru. Saya sudah selesai. Tolong selamatkan Xiao Lin dari keluarga kami. Dia adalah harapan keluarga Xiao kami. Jangan terlalu memaksakan diri setelah keluar dari rumah sakit. Jika ada apa-apa, serahkan saja pada bawahan. Perusahaan akan berpartisipasi dalam lelang untuk tanah pinggiran utara. Tapi dananya belum tiba. Serahkan masalah pendanaan padaku. Kau tidak perlu mengkhawatirkannya. Anda bisa tenang. Aku bisa mengatasinya. Aku tidak bisa terus membebanimu. Jangan memaksakan diri. Aku tahu batas kemampuanku. Dua kakak besar. Aku bersulang untuk kalian berdua mengenai pinjaman perusahaan. Aku harus merepotkan kedua manajer bank. Presiden Liu. Grup Longding Anda telah sangat sukses baru-baru ini. Mengapa Anda membutuhkan pinjaman sebanyak itu? Sejujurnya, perusahaan membutuhkan sejumlah uang untuk menawar sebidang tanah di pinggiran utara untuk merelokasi penduduk bangunan berbahaya. Presiden Liu, bukan berarti saya ingin mempersulit Anda. Pinjaman hal ini harus tunduk pada persetujuan sistem. Mengenai berapa banyak atau sedikit yang dipinjamkan, itu tergantung pada kemampuan Anda. Apakah manajer Lee bermaksud, semakin banyak Anda minum, semakin banyak Anda meminjamkan? Bagus. Itu lugas. Bank Bayun saya akan meminjamkan Anda 100 juta. Ayo. Anda minum cangkir saya ini. Saya akan memberi Anda 100 juta lagi. Bagaimana dengan itu? Aku tidak bisa minum lagi. Presiden Liu, jika Anda menolak untuk minum segelas anggur ini, Anda menolak untuk memberi saya muka. Tidak masalah. Saya bisa mengevaluasi ulang kualifikasi grup Longding Anda. Presiden Liu, pikirkan lagi tentang perusahaan Anda. Dan Anda masih bertingkah manja. Minum. Aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Presiden Liu, jangan pergi. Kita baru saja mulai. Kita tidak akan pulang sampai kita mabuk hari ini. Lepaskan aku. Biar saya beritahu Anda. Tuan muda ketiga Xiao. Kenapa harus kau? Mengapa bukan saya? Liu Ting. Dua bank yang Anda cari. Semuanya berada di bawah kendali keluarga Xiao kami. Anda mengantarkan diri Anda sendiri tepat ke depan pintu kami. Tidakkah Anda ingin uang? Minumlah secangkir bersamaku. Layani aku dengan baik. Aku akan memberimu 100 juta. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Lepaskan aku. Membiarkanmu pergi. Apakah menurutmu itu mungkin? Minum lagi. The film was translated and narrated by Xiao M Chen, kamu Media. binatang buas. Binatang buas. Nanti aku akan memberitahumu betapa buasnya aku. Mainan yang indah sekali. Malam ini aku akan bersenang-senang. Jalan. Kau berani memukulku. Tapi semakin kau bertingkah seperti ini, semakin aku bersemangat. Tidak.
Sekarang apa? Lin Hao, aku minta maaf. Ini semua karena aku tidak berguna. Aku tidak bisa membantumu dengan apapun. Jangan berkata begitu. Lin Hao, kau telah berulang kali merusak urusanku. Hari ini aku akan membereskanmu. Pengawal. Sembeli bocah ini untukku. Nanti aku akan makan dagingnya, dan kalian semua minum supnya. Serang. Apa kau bosan hidup? Lin Hao, aku memberitahumu. Aku tidak takut padamu. Jika kamu berani menyentuhku, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Aku memberitahumu. Seluruh keluarga Xiaomu harus menderita, dan kau adalah yang pertama. Bicaralah. Apa yang baru saja kau lakukan pada istriku? Aku hanya mengajaknya minum. Benarkah? Minum. Baiklah. Aku akan mentraktirmu minum. Aku tidak mau minum. Kau suka minum, benarkah? Tidak. Minum. Minum, bukankah kau suka minum? Minum. Kau tidak mau minum begitu. Tuan muda ketiga Xiaoko tidak memberiku muka. Hari ini kau harus minum mau tidak mau. Kau minum ini. Minum. Jangan berani-beraninya kau memuntahkannya. Bukankah kau suka minum? Minumlah. Minum sampai habis. Lin Hao, adikku melakukan kesalahan. Aku minta maaf kepadamu atas namanya. Aku akan berlutut untukmu, baiklah. Keluar. Urus urusanmu sendiri. Kau minum ini. Minum sampai habis. Bawa dia pergi. Kunci dia di kandang anjing. Jika ada yang berani melepaskannya, aku akan mengambil nyawa anjing itu. Lin Hao, kamu mempermalukan adikku tepat di depanku. Kamu bertekad untuk memulai perang dengan keluarga Xiao kita, benarkah? Jika kau ingin perang, maka biarlah terjadi perang. Aku Lin Hao akan melawanmu sampai akhir yang pahit. Lin Hao, kau telah menyinggung keluarga Xiao dan Bang. Bagaimana dengan lelang besok? Jangan khawatir. Aku sudah mengumpulkan semua uangnya. Besok aku akan pergi BR sama Emo. Kakak. Kakak. Tolong aku. Kakak. Tolong aku. Kakak. Ada apa? Apa kau merasa tidak enak badan di suatu tempat? Aku hanya ingin kau tinggal bersamaku sedikit lebih lama. Beberapa tahun yang lalu, ayahku menghilang. Yang disebut kerabat keluarga Liu itu. Semuanya memutar otak. Mencoba menelan perusahaannya. Tidak ada satupun orang yang memperlakukanku dengan tulus. Mereka semua berharap aku mati. Aku selalu berpikir hidupku akan seperti ini. Sampai aku bertemu denganmu. Sebenarnya aku tidak peduli apa tujuanmu datang ke keluarga Liu atau mendekatiku. Aku juga tidak tahu siapa dirimu. Tapi saat ini, hatiku mengatakan padaku bahwa aku sudah jatuh cinta padamu. Aku juga mencintaimu. Lelang. Lin Hao, dana kami. Apakah itu benar-benar cukup? Perusahaan-perusahaan yang hadir hari ini, semuanya cukup kuat. Yakinlah. Itu lebih dari cukup. Lelang akan segera dimulai sekarang. Aku harap kamu masih bisa sepercaya diri ini nanti. Selamat sore para tamu terhormat. Untuk lelang kali ini, barang pertama yang akan dilelang adalah kaveling tanah nomor 3 yang terletak di pinggiran utara Yuncheng. Luas tanahnya adalah 150 km persegi. Harga awal penawaran adalah 250 juta. Setiap kenaikan tawaran tidak boleh kurang dari 10 juta. Penawaran dimulai sekarang. 300 juta.
300 juta, 320 juta, 320 juta. 400 juta, 400 juta, Mengapa mereka langsung menaikkannya begitu cepat? 500 juta. 500 juta. Begitu keluarga Xiao bergerak, sepertinya kaveling tanah ini 500 juta sekali. Pasti akan menjadi milik keluarga Xiao. Jika aku tahu keluarga Xiao akan datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan, aku tidak akan datang. Ada tawaran lagi. Bagaimanapun kami di sini hanya untuk meramaikan. Tamu nomor 8, apakah Anda akan menawar? Siapa orang ini? Mengapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Mereka mungkin hanya orang yang menemani. Bahkan jika kamu memberinya 10 kali lipat keberanian, dia tidak akan berani menawar melawan Nona Xiao dari keluarga Xiao. 800 juta. 800 juta. Tamu terhormat, apakah Anda yakin? Tentu saja. 800 juta. Anda tidak mungkin di sini untuk membuat masalah kan? Menawar sembarangan akan mengakibatkan pengusiran dari tempat ini. Saya meminta penyelenggara untuk memverifikasi modal orang ini. Mari kita lihat, apakah dia benar-benar memiliki uang sebanyak ini. Tamu nomor 8, mohon bekerja sama. Baiklah. Kartu tertinggi Pola Naga. Permisi semuanya, lelang ditangguhkan sementara. Kami akan segera melanjutkan untuk memverifikasi kualifikasi. Tamu nomor 8. Kartu tertinggi Pola Naga apa? Mungkin itu hanya kartu anggota dari panti pijat kaki. Apakah ada uang di kartu ini? Adalah masalah yang sama sekali berbeda. Tepat sekali. Jika kita tidak bisa memenangkan lot tanah ini, itu tidak masalah. Aku dengar masih ada 2 lot lagi hari ini. Kita tidak perlu segera menghadapi keluarga Xiao secara langsung. Jangan khawatir. Ketiga bidang tanah ini akan menjadi milik kita semua. Kualifikasi tamu nomor 8 telah dikonfirmasi. Lelang dilanjutkan. Apel, dia benar-benar punya 800 juta. Sepertinya sekarang, keluarga Xiao punya saingan. Kita akan melihat pertunjukan. Ada tawaran lagi. 850 juta. 1 miliar. 1 miliar. 1 miliar sekali. Kakek, Lin Hao menawar 1 miliar. Mari kita menyerah. 1 miliar 2 kali. 1 miliar 3 kali terjual. Selamat kepada tamu nomor 8 kami, karena memenangkan lot nomor 3. Kita benar-benar berhasil. Ini bukan mimpi. Tentu saja tidak. Selanjutnya, kaveling tanah nomor 59 dan kaveling tanah nomor 67. Xiaoling, apakah kau akan melanjutkan? Jangan berpikir kamu sudah menang. Aku sudah mengamankan ketiga lot tanah itu. Sekarang, aku pasti bisa memberikan nenek kejutan. Saham Longdian Group pasti akan melonjak juga. Setelah proyek bangunan bobrok ini selesai, aku akan menjadi wanita terkaya di Yongcheng. Kalau begitu mulai sekarang aku hanya akan menunggu untuk hidup darimu. Nenek, Lin Hao membantuku mengamankan 3 petak tanah. Masalah relokasi untuk bangunan bobrok telah diselesaikan. Apa yang kau lakukan? Masalah yang kalian berdua timbulkan. Nenek, Kau berani bertanya padaku. Aku pasti sudah buta. Menyerahkan keluarga Liu padamu. Tuan muda ketiga Xiao dipukuli, dan saat ini sedang diselamatkan DICU. Keluarga Xiao sangat marah. Mereka memerintahkan semua pemasok bahan bangunan di Yuncheng untuk memutuskan kerjasama dengan keluarga Liu. Proyek renovasi kami tidak dapat diselesaikan. apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Cepat pergi dan minta maaf pada keluarga Xiao. Tidak peduli metode apa yang kau gunakan. Bahkan jika mati, kau harus mencari pengampunan dari tuan muda ketiga Xiao. Kalau tidak, aku akan mencabut statusmu sebagai pewaris. Memintaku meminta maaf kepada orang itu. Aku tidak bisa melakukannya. Keturunan durhaka. Aku membesarkanmu dengan sia-sia. Kau bajingan tak tahu terima kasih. Liu Ting, kemampuanmu buruk. Kamu baru mengambil alih grup beberapa hari yang lalu, dan sudah menyebabkan insiden serius seperti ini. Kamu harus segera menyerahkan kunci otoritas keluarga. Jika keluarga Liu diserahkan kepada Anda, itu akan hancur. Serahkan. Beri aku waktu. Aku akan menangani masalah ini dengan benar. Aku menolak untuk percaya bahwa semua pemasok di seluruh Yongcheng mendengarkan keluarga Xiao. Simpan saja napasmu. Keluarga Xiao adalah keluarga nomor 1 di Yangcheng. Siapa yang berani menyinggung mereka? Lupakan tentang Yongcheng. Bahkan seluruh provinsi seluruh negara. Tidak ada yang mau bekerja sama dengan keluarga Liu kita lagi. Kalau begitu mari kita impor barang dari luar negeri. Lin Hao, apakah kamu sudah gila? Melamun, mengimpor barang dari luar negeri. Mengapa mereka mau repot-repot denganmu? Jika aku bisa mendapatkan barangnya, lalu bagaimana?
Jika kamu bisa mendapatkan barang-barang itu, aku akan memanggilmu ayah. Baiklah. Kau sendiri yang mengatakan itu. Halo. Tanglom. Segera beritahu Kamar Dagang Umum Internasional untuk mengirimkan bahan bangunan yang dibutuhkan oleh Longding ke sini. Ketua Aula Dewan Naga telah memerintahkan. Ubah arah. Tujuan Yuncheng. Saya bilang Lin Hao. Lihat waktu. Kamu masih saja berlagak di sini. Kamar Dagang Umum Internasional apa? Apakah kamu matahari? Bumi berputar mengelilingimu. Menantu serumah bicara sombong. Kau yang bertindak tadi malam, memukul Tuan Muda ketiga Xiao Kan. Jika Tuan Muda ketiga Xiao mengalami kemalangan, 10 nyawamu tidak akan cukup untuk mengganti rugi. Apakah kalian semua begitu takut pada keluarga Xiao? Sejujurnya, dalam sebulan, keluarga Xiao tidak akan ada lagi di Yuncheng. Menantu ini benar-benar gila. Apakah kau tahu apa yang kau katakan? Keji kau keji. Mulai sekarang, jangankan memiliki hubungan apapun dengan keluarga Liu kita. Liu Ting. Apakah ini suami yang kau pelihara? Apakah dia tahu apa itu rasa malu? Di keluarga Liu kami, apakah dia hanya seekor anjing? Dan dia bahkan bilang ingin menggulingkan keluarga Xiao. Sungguh hayalan. Apakah aku benar atau tidak? Kau akan lihat dalam sebulan. Sayang. Ayo pergi. Mengapa kau lari dengan ekor di antara kakimu? Bagaimana dengan barang impor yang kau sebutkan? Kamar Dagang Internasional. Tanda terima yang mereka kirim. Longding Group mengadakan puluhan juta ton The film material. was translated Kapal and kargo dari narrated 50 by negara M benua. Media. Semuanya berlayar menuju Yuncheng. Apa yang dia katakan semuanya benar. Lin Hao, bagaimana kamu melakukan ini? Aku punya rekan di Kamar Dagang Internasional. Lin Hao. Sebenarnya aku selalu menghargaimu. Alasan aku berbicara seperti itu sebelumnya adalah untuk mengujimu. Kau dan Liu Ting benar-benar pasangan yang ditakdirkan. Nenek memberkati kalian berdua. Siapa yang baru saja mengatakan bahwa mulai sekarang aku akan memiliki. Tidak ada hubungan apapun dengan keluarga Liu. Aku bingung. Aku pantas mendapatkan ini. Nenek, apa yang kamu lakukan? Siapa yang baru saja mengatakan bahwa jika aku bisa mendapatkan barangnya, mereka akan memanggilku ayah. Aku tidak mengatakan itu kan. Apakah dia memegang posisi di grup Longding? Manajer Departemen Pengadaan. Sebagai manajer departemen pengadaan. Jika kau tak bisa mendapatkannya untuk Yuncheng, apa gunanya kau, istri pecat orang ini? Paman tertua Liu. Mulai besok, kamu tidak perlu datang bekerja di perusahaan lagi. Ibu. Lihat dia. Apakah kau akan membiarkannya main-main seperti ini? Aku sudah tua. Longding Group dijalankan oleh Liu Ting sekarang. Aku mendengarkannya. Ayah. Aku salah, tolong jangan pecat aku. Terlambat. Ayo pergi. Sudah selesai bekerja. Semuanya di perusahaan berjalan lancar baru-baru ini. The film was Relokasi penduduk dari translated bangunan-bangunan and tua narrated juga by telah M Media. diselesaikan. Kita hanya perlu bahan konstruksi tiba. Dan kita bisa melanjutkan konstruksi. Istriku benar-benar cakap. Setelah semua ini selesai, aku ingin mengundurkan diri dari posisiku di grup. Kenapa? Aku ingin punya anak denganmu. Tuan Liu, ini buruk. Apa yang terjadi? Jangan panik dulu. Kapal pengangkut material akan segera tiba. Tetapi keluarga Xiao telah menduduki pelabuhan dan tidak mengizinkan kapal kami masuk. Kami mengirim orang untuk bernegosiasi. Tetapi mereka dipukuli oleh anggota keluarga Xiao dan masih ditahan di pelabuhan. Keluarga Xiao lagi. Ayo pergi. Ayo kita lihat.
Hak apa yang kamu miliki untuk memukul orang? Lepaskan mereka segera. Beraninya kau membuat masalah di wilayah keluarga Xiaoku. Xiao Feng tuan muda kedua dari keluarga Xiao. Mengapa aku tidak bisa memukul mereka? Keluarga Xiao kalian terlalu menindas orang lain. Tidakkah kamu takut akan pembalasan? Kapan aku Xiao Feng pernah takut akan pembalasan? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Ini sangat sederhana. Suamimu berulang kali memprovokasi keluarga Xiaoku. Dan dia memukuli adikku begitu parah, hingga dia berada di ICU hari ini. Aku ingin dia meninggalkan nyawanya di sini. Serahkan dia padaku. Maka aku akan melepaskan orang-orang ini. Juga, aku bisa mengizinkan Longding Group, kapal kargo untuk masuk. Kita bahkan mungkin bisa bekerja sama. Bagaimana menurutmu Tuan Liu? Jangan harap. Kalau begitu sepertinya tidak ada lagi yang perlu didiskusikan. Bayon Heitu, serang. Baiyun Heitu. Peringkat internasional. Masing-masing menduduki peringkat ke-7 dan ke-8 ahli top. Penglihatan yang tidak buruk. Sayang sekali kau pasti akan mati hari ini. Bocah, kau sangat kuat. Tapi itu tidak berguna. Tuanku sudah dalam perjalanan. Kau tamat. Kau tamat. Tuanku tidak lain adalah Master Ji peringkat nomor 1. Tunggu saja. Apakah kau tahu siapa yang memberi peringkat internasional? Siapa? Tuan, Anda sudah tiba. Bunuh dia. Aku tidak menyangka Master Ji muncul di Yuncheng. Aku memohon Master Ji untuk bertindak. Bunuh dia. Keluarga Xiaoku pasti akan memberimu imbalan yang besar. Master Ji ahli nomor 1. Ketua Balai mohon maafkan manajemenku yang buruk. Kedua murid yang tidak pantas ini telah menyinggung Anda. Aku takut mereka mungkin menyakitimu. Jadi aku segera bergegas ke sini. Kapan kau menerima murid sebodoh itu? Aku akan segera membersihkan sekte ini. Berani menyerang Marsekal Lin semaunya. Aku akan melumpuhkan seni bela dirimu. Apakah kau tunduk? Anda adalah Marsekal Lin, Lin Hao yang dijuluki Dewa Perang tak terkalahkan. Dasar bodoh buta. Tidakkah kau tahu bahwa daftar peringkat internasional disusun secara pribadi oleh Marsekal Lin? Semua orang di daftar peringkat ini digabungkan tidak sebanding dengan Marsekal Lin. Beraninya kau bersama si bodoh itu bertindak tanpa izin. Anda adalah Marsekal Lin? Jatuh ke tangan Anda. Aku tunduk. Marsekal Lin. Bagaimana dengan orang ini? Kau boleh mundur. Ini adalah dendam pribadi antara aku dan keluarga Xiao. Ya. Cepat pergi. Bagus sekali, bagus sekali. Sungguh dewa perang tak terkalahkan. Lin Hao. Kau tangguh. Tapi lalu kenapa? Bukankah kau tetap dikhianati? Adikmu telah meninggal. Yuncheng hanya memiliki satu pelabuhan ini. Selama kapal keluarga Xiaoku memblokir tempat ini, bahkan jika kau punya banyak kapal kargo, dan jangan pernah berpikir untuk masuk, bahkan jika kau membunuhku, fakta itu tidak akan berubah. Hanya ada satu pelabuhan. Hei Tanglong. Segera hubungi tim teknik di seluruh negeri. Saya ingin dalam 10 hari di Yuncheng membangun pelabuhan lain. Ya. Mustahil. Benar-benar mustahil. Dalam kamus saya, tidak ada yang namanya mustahil. Kembali dan beritahu kakek MO. Hari-hari keluarga Xiao sudah dihitung. Jaga diri kalian baik-baik. Berita terkini disetujui oleh departemen terkait. Pelabuhan baru Yuncheng akan berlokasi di pinggiran utara. Tim konstruksi terbaik bangsa berjanji
untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 10 hari. Setelah selesai, pelabuhan baru akan menjadi pelabuhan terbesar di provinsi ini. Apa kakek baik-baik saja? Xiaoling, bagaimana berbagai bisnis keluarga belakangan ini? Tidak optimis. Lin Hao ini. Momentumnya sudah terbentuk. The film was Keluarga Xiao kita translated and tidak berdaya narrated untuk by membalikkan M. keadaan. Kakek jangan khawatir. Aku masih punya cara. 1 bulan kemudian, Salam Ketua Balai. Ketua Aula, saudara-saudara Aula Dewa Naga semuanya sudah tiba. Triliunan modal dan pedagang top sudah berada di tempat. Semuanya sudah siap. Kami hanya menunggu perintah Anda. Keluarga Xiao akan sepenuhnya lenyap dari Yuncheng. bagus. Terima kasih atas kerja keras kalian saudara-saudara. Tanglong, ikut aku ke keluarga Xiao. Ya, Ketua Belain sudah lama tidak bertemu. Kepala keluarga Xiao, saya harap Anda baik-baik saja. Kunjungan Ketua Belain kali ini tampak bersemangat dan bertenaga. Sedang berada di puncak kesuksesan. Silakan mari duduk. Kepala keluarga Xiao, situasi saat ini, saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut bukan? Saya datang ke sini untuk menasihati Anda. Berhenti sekarang. Jangan main-main dengan fondasi keluarga Xiao yang berusia seabad. Lin Hao, apakah kamu tidak terlalu percaya diri? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menggoyahkan keluarga Xiaoku? Kepala keluarga Xiao, Anda seharusnya tahu yang terbaik. Keluarga Xiao saat ini sudah menjadi kekuatan yang habis. Jika Anda tidak ingin keluarga Xiao hancur di tangan Anda, maka beritahu saya apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Juga, siapa sebenarnya yang mendukung keluarga Xiao Anda? Tidak ada komentar. Apakah Anda benar-benar tidak mau mengatakan apa-apa? Xiaoling, antar tamu keluar. Karena memang begitu. Saya harap kepala keluarga Xiao tidak menyesali ini. Kakek, apakah kita akan mengorbankan keluarga Xiao demi rahasia itu? Xiaoling, keluarga Xiao belum kalah. Kamu harus turun dulu. Biarkan kakek sendirian sebentar. Xiao Tan ini keras kepala yang tak bisa diperbaiki. Tampaknya keluarga Xiao, mereka benar-benar berniat untuk menentang kita. Keluarga Xiao tidak perlu ada lagi. Buatlah pengaturan. Besok saya akan membuat keluarga Xiao menghilang. Ya Ketua Aula. Xiao Tan, Xiao Tan. Siapa sebenarnya yang ada di belakangmu? Tidak peduli siapa itu, Aula Dewa Naga kita sama sekali tidak akan mundur. Ketua Aula. Serangan umum kita terhadap keluarga Xiao sudah dimulai. Keluarga Xiao akan segera runtuh. Mobilisasi 100 miliar lagi. Saya ingin menghapus mereka sepenuhnya. Ya, Bertahanlah, kamu harus bertahan. Berapa banyak modal yang masih kita miliki? Kurang dari 10 miliar. Bagaimana dengan mitra kita? Bagaimana dengan aset kita di luar negeri? Masukkan semuanya, tutupi kekosongan itu dengan segalanya. Cepat. Kakek, apakah kita benar-benar harus sejauh itu? Bagaimana dengan pinjaman bank kita? Pergi mobilisasi mereka. Pergi mobilisasi mereka dengan cepat. Pergi. Tidak berguna.
Cepat bicara bagaimana situasinya. Kakek, baru saja semua mitra kita menelpon untuk mengakhiri kontrak mereka. Semua ban di Yuncheng menghindari kita sepenuhnya. Keluarga Xiao kita. Xiaoling. Berapa banyak kerugian kita hari ini? 1 triliun. Keluarga Xiao kita bangkrut. Kakek. Kakek, jangan menakutiku, kakek. Berita terbaru dari reporter stasiun kami. Pendiri keluarga Xiao, klan terkemuka di Yuncheng, Xiao Tan pada pukul 4 sore ini menderita serangan jantung mendadak dan upaya resusitasi gagal. Keluarga Xiao berakhir begitu saja. Mereka yang mencari masalah sendiri tidak akan bisa bertahan. Keluarga Xiao telah binasa. Kebenaran tentang ayahku belum terungkap. Jangan khawatir. Sekarang setelah keluarga Xiao tiada, orang di balik keluarga Xiao secara alami akan menunjukkan warna aslinya. Tuan, seorang nona bernama Xiaoling ingin bertemu Anda. Untuk apa dia di sini? Saya tidak akan menemuinya. Ya, Tunggu. Mari kita temui dia. Mungkin dia punya sesuatu yang penting untuk dikatakan. Baiklah, kalau begitu, biarkan dia masuk. ya. Nona Xiao, apa yang kamu lakukan? Cepat bangun. Lin Hao, kakekku sudah tiada. Aku mohon padamu tolong ampuni keluarga Xiao kami. Apakah saya memberi kesempatan pada keluarga Xiao Anda? Apakah saya menasihati Xiao Tan berhenti? Tapi keluarga Xiao Anda tidak menghargainya. Keluarga Xiao kami sudah hancur dan berantakan. Apalagi yang kamu inginkan dariku? Saya hanya punya satu permintaan sekarang. Saya berharap bisa berbicara dengan Nona Liu Ting sendirian. Sama sekali tidak. Apapun yang ingin Anda katakan, katakan di depan saya. Ada beberapa hal yang hanya bisa saya katakan kepada Nona Liu Ting sendirian. Kalau begitu jangan katakan. Silakan pergi. Tunggu. Aku setuju. Ikutlah denganku ke atas. Istri. Apa yang harus kamu bicarakan dengannya? Bukan apa-apa. Tunggu aku sebentar di bawah. Istri. Apa yang dikatakan Xiaoling padamu? Dia tidak banyak bicara. Dia menasihatiku memohon padamu melepaskan keluarga Xiao. Jangan sakiti orang, tak bersalah lagi. Saya tidak akan melakukan itu. Saya hanya ingin tahu kebenarannya. Saya sama sekali tidak akan menyakiti orang yang tidak bersalah. Melibatkan lebih banyak orang yang tidak terkait. Suami, bisakah kita berhenti di sini? Berhenti menyelidiki lebih jauh. Mengapa? Saya sangat dekat dengan kebenaran. Menyerah sekarang. Bukankah itu akan membuat semua upaya saya sebelumnya sia-sia? Tapi, Tapi apa? kita sudah kehilangan banyak orang. Jika saya menyerah sekarang, bagaimana saya bisa menghadapi saudara-saudara itu? Baiklah, serahkan masalah ini padaku. Jangan khawatir tentang itu. Beristirahatlah lebih awal. Baiklah. Aku akan mendengarkanmu. Baiklah. Jangan khawatir. Saya akan menelepon untuk membicarakan sesuatu dengan Tang Long. Nona Xiao. Ada apa? Liu Ting.
Saya mohon padamu. Jangan biarkan Lin Hao menyelidiki lebih jauh lagi. Apakah Nona Xiao khawatir tentang keluarga Xiaomu? Tidak. Saya tidak khawatir tentang keluarga Xiao kita. Saya khawatir tentang Lin Hao. Lin Hao. Liu Ting. Saya mencintai Lin Hao. Sejak pertama kali saya melihatnya 10 tahun yang lalu. Saya jatuh cinta padanya. Percayalah padaku. Saya tidak akan pernah menyakiti Lin Hao. Kekuatan di balik keluarga Xiao sangat kuat. Jika dia melawan mereka, dia akan mati. Tanglong. Lakukan saja seperti yang saya perintahkan. Baiklah. Baiklah. Suami, kamu sudah bekerja keras akhir-akhir ini. Kita akan segera mengetahui kebenarannya. Kesulitan kecil ini bukan apa-apa. Ini masih hangat. Minumlah selagi hangat titik koma ini, baik untuk perutmu. Ada apa? Apakah Anda mencoba meminta bantuan saya? Kamu dan mulutmu yang suka menggoda. Minumlah dengan cepat. Baiklah, saya akan minum. Saya sudah selesai meminumnya. Maafkan aku. Maafkan aku, Lin Hao. Lin Hao, aku minta maaf. Anda meracuni susu itu. Mengapa? Mengapa Anda mengkhianati saya? Tidak. Aku tidak mengkhianatimu. Aku mencintaimu. Aku melakukan semua ini demi kebaikanmu sendiri. Apakah Xiaoling yang memberitahu Anda sesuatu? Kamu akan baik-baik saja. Nona Xiao berkata, obat ini tidak akan membunuhmu. Itu hanya akan membuatmu kehilangan kekuatanmu dan mengubahmu menjadi orang cacat. Itu tidak masalah. Aku akan tetap di sisimu. Aku akan menjagamu seumur hidupmu. Liu Ting, apakah Anda menyadari kita hampir menemukan kebenarannya? Aku tidak ingin kebenaran lagi. Aku hanya ingin menjadi pasangan biasa denganmu dan menjalani sisa hidup kita dalam damai dan aman. Apakah Anda menemukan sesuatu? Apakah dia memberitahu Anda kebenarannya? Aku tidak tahu apa-apa. Lalu Anda Liu Ting. The film Ini was salahku karena translated tidak berguna. and narrated by Aku tetap M-Media. gagal. Saya sudah menyegel meridian Anda. Anda akan baik-baik saja. Bisakah kamu berjanji padaku? Jangan selidiki lebih jauh lagi. Nona Xiao memberitahuku. Ini adalah pil pembersih sumsum. Ini tidak akan merenggut nyawa Lin Hao. Namun, Lin Hao selanjutnya akan menjadi orang normal tanpa seni bela diri. Tapi hanya dengan cara ini, nyawa Lin Hao bisa diselamatkan. Liu Ting, jika kamu mencintainya, kamu harus mendengarkan saya. Ketua Aula Penembak Jitu itu bunuh diri. Tanglong, pergilah untuk Gudan. Kirim Liu Ting ke rumah sakit. Saya akan pergi ke keluarga Xiao. Ya, Xiaoling, Anda keluar sini. Kakak senior, menyerahlah. Tempat ini sudah dikepung oleh orang-orang saya. Xiaoling, sejak datang ke sini aku tak berniat kembali hidup-hidup. Hari ini kamu harus memberiku penjelasan. Nona sulung Anda bisa pergi sekarang. Siapapun yang membunuh Lin Hao akan menerima hadiah 500 juta.
Nona Sulung. Sisa aset keluarga Xiao, semuanya telah dipindahkan ke luar negeri. Ketika Anda pergi kali ini jangan pernah kembali. Paman Ran. Setelah saya menetap di luar negeri, saya akan membawa Anda dan kakek ke sini. Tidak perlu. Saya lahir di sini, dan besar di sini. Bagi saya, tempat ini adalah keluarga Xiao yang abadi. Nona Sulung. Mohon segera pergi. Beraninya kamu. Nona Sulung andai pergi duluan, saya akan menghadapinya. Keluarga Xiao harus memberiku penjelasan. Komandan Lin saya akan menghadapi Anda hari ini. Nona Sulung cepat pergi. Kamu jujur saja mengaku. Apa sebenarnya yang kamu katakan kepada istriku? Juga transaksi apa yang dimiliki keluarga Xiao dan Liu Long? Kakak senior, saya tidak akan memberitahumu. Sebaiknya kamu tembak saja. Apa kamu pikir aku tidak akan berani? Kamu mau bicara atau tidak? Tanglom. Tambak. Hentikan. Lin Hao. Master Kaisar Guru Agung Lin Hao. Anda biarkan Xiao Ling pergi. Dan saya akan memberitahu Anda kebenarannya. Ikutlah dengan saya. Tak satu pun dari orang-orang ini yang sebanding dengan Anda. Tetapi, keturunan mereka akan diam-diam bersatu untuk menghadapi Anda. Tanpa henti. Inilah kebenaran yang Anda inginkan. Dulu Anda menang dalam setiap pertempuran. Mengguncang dunia. Namun ketenaranmu menciptakan terlalu banyak musuh. Negara-negara musuh yang dikalahkan itu sedang bersiap untuk bersatu melawan kita. Kekuatan berkelanjutan ini bukanlah sesuatu yang bisa Anda atau saya lawan. Kedamaian negara Hu pasti akan hancur. Oleh karena itu Anda harus dikalahkan. Oleh karena itu, kamu bisa menginjak-injak nyawa saudara-saudaraku, membiarkan mereka mati. Mengorbankan yang sedikit untuk melindungi yang banyak. Ini adalah kebaikan yang lebih besar. Tidak ada pilihan lain. Omong kosong, mengorbankan orang lain demi keuntungan sendiri. Kebaikan yang lebih besar macam apa ini? Saya tidak perlu menjelaskannya kepada Anda. Ini adalah keputusan seluruh pertemuan Dewan Tinggi. Juga mengenai pelarian Anda dari penjara di negara Wu. Negara Wu menyerbu perbatasan negara Hua. Apakah Anda ingin terus berjuang demi kedamaian negara Hua? Buatlah keputusan sendiri. Untuk melindungi rumahku dan membela negara, aku tentu saja akan pergi. Tapi tolong sampaikan ini kepada Dewan Tinggi. Hari di mana aku Lin kembali dengan kemenangan. Pasti saatnya membayar perhitungan dengan Dewan Tinggi. Aku pasti akan membalaskan dendam saudara-saudaraku. Anda